Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas latihan soal bagian perencanaan membuat produk. Nah, di sini di UKBM PKWU semester 6 ya. Sebelumnya ada baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di soal nomor 1 ada pertanyaan, berikut ini yang bukan merupakan faktor pendukung berkembangnya usaha makanan khas daerah adalah A. Banyaknya makanan tradisional, B. Budaya membeli oleh-oleh, C. Budaya konsumtif masyarakat, D. Berkembangnya pariwisata di Indonesia, E. Sumber daya pangan yang melimpah. Nah, di sini ada pernyataan yang bukan merupakan faktor pendukung berkembangnya usaha makanan khas daerah. Kalau banyaknya makanan khas tradisional, betul. Budaya membeli oleh-oleh, nanti dulu ya. Budaya konsumtif masyarakat, ya masyarakat kita konsumtif ya. Terus berkembangnya pariwisata di Indonesia, betul. Sumber daya pangan yang melimpah, ya betul juga. Jadi di sini hal yang tidak menjadi pendukungnya, nah, yaitu B. Budaya membeli oleh-oleh ya, karena budaya konsumtif itu sudah melekat pada masyarakat kita bahwa itu menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, itu yang sebetulnya jelek juga ya, ada plus minusnya. Nah, sedangkan budaya membeli oleh-oleh ini tidak ada dari sananya gitu. Oke, soal nomor 2. Hal yang tidak dilakukan dalam proses modifikasi makanan khas daerah adalah mengubah A. Bentuk, B. Fungsi, C. Bahan, D. Proses, E. Rasa. Dalam modifikasi ada perubahan bentuk, bahan, rasa, dan prosesnya. Sehingga yang tidak dilakukan adalah mengubah fungsinya. Jadi jawabannya adalah B ya, mengubah fungsi. 3. Colenak merupakan produk modifikasi dari makanan khas daerah yaitu A. Serabi, B. Empek-empek, C. Dodol, D. Rendang, E. Peyem. Ya, kalian harus tahu dulu bahan dasarnya apa colenak itu, yaitu peyem alias tape ya. Nah, jadi jawabannya adalah E. Nomor 4. Empek-empek keriting merupakan makanan khas Palembang yang dihasilkan dari proses modifikasi. A. Bentuk, B. Fungsi, C. Bahan, D. Proses, E. Rasa. Nah, di sini ada empek-empek keriting. Empek-empek kan biasanya ada lenjer, ada kapal selam, segala macamnya. Di sini tiba-tiba ada keriting. Berarti dari segi ya bentuknya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 5. Bahan utama yang tetap dipertahankan dalam proses pembuatan serabi modifikasi adalah A. Tepung terigu, B. Tepung tapioka, C. Tepung sagu, D. Tepung beras, E. Tepung kanji. Nah, kalian harus tahu bahan dasar dari membuat serabi ini apa? Ya, betul sekali jawabannya yaitu tepung beras, D. Nomor 6. Langkah-langkah wirausaha modifikasi makanan khas daerah berikut yang tepat adalah A. Pemilihan produk, modifikasi, pengemasan, proses produksi, riset pasar, pemasaran. B. Penentuan produk, riset pasar, proses produksi, modifikasi, pengemasan, pemasaran. C. Riset pasar, modifikasi, proses produksi, pemilihan produk, pengemasan, dan pemasaran. D. Pemilihan produk, riset pasar, modifikasi, proses produksi, pengemasan, dan pemasaran. E. Riset pasar, pemilihan produk, proses produksi, modifikasi, pengemasan, dan pemasaran. Yang harus kalian ketahui bahwa dalam langkah awal wirausaha untuk memulai usahanya itu harus melakukan riset pasar. Jadi jawabannya antara C dan E. Tinggal kita lihat yang selanjutnya. Riset pasar modifikasi. Apa yang mau dimodifikasi kalau kita belum tahu produknya? Nah, berarti kita dapat jawabannya ya yang E, di mana
Kita melakukan riset pasar, pemilihan produk, baru melalui proses produksi, baru kita adakan modifikasi dari produk yang kita buat, dikemas dan dipasarkan. Jadi jawabannya adalah E ya. Nomor 7. Untuk memberi nilai tambah, sebuah produk harus memiliki perbedaan yang nyata dengan produk lainnya. Hal ini dikenal dengan istilah A. Positioning, B. Modifikasi, C. Diferensiasi, D. Promosi, E. Investasi. Nah, di sini, di dalam strategi promosi atau strategi marketing itu ada STP, Segmentation, Positioning, dan Targeting. Nah, kita tinggal mencari yang termasuknya yang mana. Segmentasi itu adalah pangsa pasar kita. Jadi di pembagian dari pangsa pasar kita. Pangsa pasar kita itu terbagi menjadi banyak ya. Ada yang kaum menengah, kaum atas, kaum bawah. Nah itu. Terus anak-anak, remaja, dewasa. Kita segmentasinya di mana? Akan mengambil yang mana? Nah itu adalah gambaran pangsa pasar kita. Segmentasi. Terus positioning. Positioning ini yang bagaimana kita memposisikan produk kita ada di mana. Kalau misalkan levelnya mau menengah, berarti kita harus melihat bagaimana produk kita itu agar bisa bersaing di segmentasi kalangan menengah tersebut gitu kan. Nah, apa yang membedakan produk kita dari yang lain gitu kan, dari produk-produk yang sama. Nah, itu adalah positioning. Nah, kalau targeting, target itu siapa yang ditujunya gitu kan. Nah, kalau anak sekolahan berarti kita harus menyiapkan tempatnya di dekat sekolah. Nah, gitu. Terus kalau anak kuliahan berarti di kampus. Nah, seperti itu. Jadi targetnya siapa gitu kan. Tadi setelah kita menentukan segmentasi, positioningnya sama targetingnya. Jadi di sini karena di sini sebuah produk harus memiliki perbedaan yang nyata, berarti kita jawabannya adalah A, positioning. 8. Dalam proposal usaha, analisis 5P yang terdiri dari produk, price, people, place, promotion terdapat dalam bagian A. Deskripsi umum, B. Aspek pemasaran, C. Aspek keuangan, D. Aspek pengembangan, E. Aspek produksi. Kalau 5P ini masuknya ke dalam, betul sekali, pemasaran, B. 9. Suatu kemasan makanan harus menampakkan identitas. Hal ini termasuk fungsi A. Identifikasi, B. Pemasaran, C. Penanganan, D. Perlindungan, E. Pemenuhan peraturan. Di sini ada identitas. Identitas itu untuk mengidentifikasi. Jadi jawabannya adalah A. 10. Aktivitas untuk menambah nilai guna suatu makanan disebut A. Produksi, B. Teknologi, C. Industri, D. Mekanisasi, E. Distribusi. Jawabannya adalah ya A. Produksi, karena di sini menambah nilai guna suatu makanan ya. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.